Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa target yang ia canangkan untuk tim nasional adalah perbaikan prestasi timnas kita. Ya, itu menjadi fokus dia dalam meningkatkan performa tim nasional. Jadi apapun yang harus dikatakan orang, menyorot tentang soal naturalisasi dan sebagainya. Pak Erick sudah mengatakan bahwa dia tidak ambil pusing, itu hak seseorang, bebas berpendapat, tapi yang pasti tujuannya adalah bagaimana tim nasional kita harus lebih baik. Itu jelas. Naturalisasi memang diakui sebagai proyek jangka pendek, karena beliau bilang yang paling utama adalah bagaimana membenahi, meningkatkan juga soal akademi-akademi yang ada di Indonesia untuk usia muda. Pembinaan usia muda ini tetap menjadi juga prioritas. Ya, setelah tim nasional ini bagus, maka harus ada keseimbangan dengan pembinaan usia muda. Makanya tim-tim nasional yang U16, U17, U19, U20, U23 terus menjadi perhatian. Dan itu sudah terlihat kan. Coach Novo Arianto memenahi di timnas U16 ya, kemudian masuk ke U17. Sekarang U19 kita juara Piala AFF kemarin dengan munculnya Donitri dan kawan-kawan di bawah Coach Indra Safri. Sekarang fokus di U20 yang nantinya akan ikut di kualifikasi Piala Asia U20, kita menjadi tuan rumah menghadapi Maldives, Timor Leste, dan Yaman. Semua itu tertata dengan baik. Ya, harus berkesinambungan, itu kata Pak Erick. Namun tim nasional ini perlu, ya, karena untuk bisa ke sana harus benar-benar ada terobosan-terobosan. Ya, itulah soal naturalisasi. Kalau ada pun yang menentang, Pak Erick bilang ini suatu hal yang biasa, negara-negara maju pun melakukan hal yang sama. Bukan di Indonesia, ya. Dan menurut saya, kenapa baru diributkan sekarang? Ketika banyak naturalisasi ini sudah banyak, zamannya Christian Gonzalez yang lalu, yang mungkin 15-20 tahun yang lalu, kita sudah melakukan hal yang sama, tapi kok nggak ada yang ribut-ribut diam. Bahkan banyak, lebih dari 20 orang tuh, ya, lebih banyak. Ya, Greg Nokolo, Bio Paulin, ya, Beto Gonçalves, banyak. Kalau mau disebut satu-satu itu pemain-pemain naturalisasi sudah berlangsung, tapi tidak ada, ya, karena mungkin waktu itu prestasinya tidak sebagus sekarang. Ya, kita bisa melaju sampai ke posisi 16 besar. Piala Asia di Qatar kemarin U23 membuat suatu kehebohan dan meningkat dengan baik. Ya, ketika kita ada di babak semifinal hampir lolos ke Olimpiade. Ya, hanya kalah lawan Gini di Paris dengan skor TV 1-0. Ya, kita di semifinal kalah melawan Uzbek setelah Rizky Ridho keluar dan kartu merah. Kita bermain dengan 10 pemain. Jadi luar biasa penampilan tim Indonesia kalau bisa tembus sampai ke babak semifinal di U23. Kita bisa mengalahkan Korea sebelumnya. Ya, sulit memang melakukan hal demikian, tapi pembuktian dengan adanya Nathan Cho, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, pemain-pemain muda kan, ini ada dalam tim kita bagus. Dikombinasikan dengan pemain-pemain yang ada di kita, Rizky Ridho, ada Witan, ya, banyak pemain, ada Marcelino juga yang ada. Jadi oke lah. Pak Erick bilang dia tetap akan terus fokus. Ya, sekarang sudah bagus, jadi semua orang pasti melirik, wah, karena mereka melihat banyak pemain-pemain baik. Australia juga banyak pemain-pemain yang kemarin melawan kita tuh pemain-pemain naturalisasi banyak, lebih dari 5 pemain, ya, 7-8 pemain tuh yang bukan lahir di Australia. Ya, apalagi kalau bicara dengan Prancis ketika mereka juara dunia juga dari 2018 apa semua tuh, ya, mereka ikut itu ambil semua pemain-pemain yang dari kolonial mereka, dari Afrika juga banyak. Ya, kalau disebut satu itu banyak. Ya, Spanyol, ya, dengan Diego Costanya ada Lamine Yamal, banyak lah. Italia bahkan juara dunia pun mereka masih, Mauro Camoranesi masih ingat, ya, yang main di Juventus asal Argentina. Sekarang ada Jorginho, ya, yang dari Chelsea, kemudian sekarang ada di Arsenal, ya, di pemain nasional Italia, ya, dia dari Brasil tuh. Banyak lah pemain-pemain sebenarnya yang kalau misalnya Jerman pun menteranisasi banyak pemain-pemain yang berkulit hitam semua, ya. Jadi ini biasa, suatu hal yang lumrah kalau bicara soal naturalisasi. Yang paling penting adalah dampaknya bagus.
Lain halnya kalau sudah menaturalisasi banyak pemain tapi prestasinya nggak ada, impact-nya nggak ada, ini bahaya. Tadi kecam. Tapi kalau perbaikan itu ada, peringkat 173 dunia, sekarang di 129. Luar biasa peningkatannya. Ya, jadi kalau ada masih mempertanyakan, semua juga yang dinaturalisasi adalah sudah dihitung dengan benar yang punya darah Indonesia, punya garis keturunan dari ayah, ibu, kakek, nenek, itu nggak sembarang. Kalau dulu justru nggak ada naturalisasi pemain-pemain kita, ya itu hanya 5 tahun tinggal menetap selama berturut-turut atau 10 tahun yang tidak berurutan baru bisa dinaturalisasi. Tapi sekarang nggak boleh, nggak akan ada, harus punya garis keturunan dan mereka punya hak kewajiban yang sama. Dan sekarang jangan diragukan, mereka punya jiwa nasionalisme setelah lagi menjadi warga negara Indonesia sangat tinggi. Merah putih tetap di dada. Luar biasa, Garuda di dada juga. Jadi kita bisa lihat bagaimana perjuangan mereka. Ya, Jai Ises, Martin Pas, Calvin Verdong, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, Nathan Cho, banyak semua, Ivar, Rafael, Sadi Walsh, Sain Patinama. Pemain-pemain yang nasionalisme sangat tinggi setelah mereka menyandang paspor. Jadi jangan bilang lagi mungkin dengan paspor ganda dan sebagainya. Nggak mengenal paspor ganda. Indonesia tidak mengenal paspor ganda. Bahkan di Belanda pun mungkin sejak bulan Januari tahun ini sudah tidak ada lagi mengenal paspor ganda. Jadi kalau mereka keluar dari Belanda nggak mungkin pakai paspor Belanda, masuk Indonesia pakai paspor Indonesia. Nggak akan ada begitu. Mereka tetap pakai paspor Indonesia. Keluar masuknya itu resmi karena mereka orang Indonesia. Ya, pemain-pemain diaspora ini sudah pemain Indonesia. Jadi kemana-mana di FIFA itu mereka tercatat sebagai Indonesia dengan bendera merah putih. Selama tidak melanggar aturan FIFA, fine-fine aja, jalan terus. Itu kata Pak Erik. Dan di samping itu juga, selain bagaimana untuk mentargetkan perbaikan tim nasional lebih bagus, sekarang kita kan sudah ada di putaran ketiga. Nggak gampang untuk membawa tim ini lolos ya dari awal putaran kedua sampai putaran ketiga. Bahkan menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang sampai lolos ke babak ketiga. Nggak ada Thailand, nggak ada Vietnam, nggak ada Malaysia, Singapura, Filipina, nggak ada. Indonesia satu-satunya yang ada di putaran ketiga. Dan tidak memalukan sejauh ini. 2 laga pertama melawan 2 tim kuat yang langganan Piala Dunia. Arab yang mampu mengalahkan Argentina di Qatar Piala Dunia, hampir kalah melawan kita. Ketinggalan dulu mereka dan baru bisa menyamakan, itu pun deflection dari Calvin Verdong. 1-1. Australia yang mengalahkan kita di 16 besar Piala Asia di Qatar dengan 4 gol sekarang tidak mampu mencetak sebiji gol pun. Boleh mereka menguasai ball position tapi kita clean sheet. Faktanya kita tidak kebobolan dan mendapatkan 1 poin. Itu yang membuat pelatih mereka sekarang kemarin tuh Graham Arnold mundur karena mereka merasa kecewa dengan tidak bisa menang melawan Indonesia karena mereka mentargetkan menang melawan Indonesia. Tapi keberadaan pemain-pemain diaspora yang sekarang sudah menyandang sebagai warga negara Indonesia, ya itu sangat kuat. Kan pasti terlihat setelah ini muncul viral baru banyak yang ngomong tentang Indonesia ini bisa naturalisasi lah, tidak ada kebanggaan. Ya ini kan orang-orang yang menurut saya nggak ngerti sepak bola lah bisa melihat ini. Bukan berarti naturalisasi terus naturalisasi. Tidak, Pak Erik sudah bilang ini jangka pendek. Setelah semua sudah oke, bagus, harus dengan tim-tim muda yang baik. Makanya sekarang pemenahan itu ada. Dari level bawah bahkan sekarang mungkin dari level U12, U14 terus akan naik. Itu akan menjadi perhatian. Memperbanyak akademi-akademi sepak bola yang ada di setiap daerah. Itu akan berjalan dengan bagus. Pembinaan sepak bola putri juga mulai ya dibangun, mengambil pelatih dari Jepang yang datang untuk jadi 1 lawan 1. Pak Erik itu baru 1 tahun, baru tahun lalu jadi ketua. Ya, baru diangkat Februari tahun lalu kalau nggak salah. Baru sampai saja baru 1 tahun lebih lah menjadi ketua. Sudah ada banyak terobosan-terobosan yang dilakukan untuk sepak bola nasional. Kecuali sama sekali tidak ada sama yang terlihat ya itu boleh dikecam ya tapi buktinya sekarang ada aja, kita mendukung aja selama itu bagus, kita mendukung aja dan tidak melanggar aturan baik di Kemenkumham dan FIFA itu oke saja. Nah, terkait dengan FIFA, Gianni Infantino sebagai presiden FIFA itu sangat mendukung Indonesia. Hubungan yang baik antara Pak Erik ini dengan FIFA itu yang perlu diakui. Lobby-lobby yang luar biasa. Ya, bagaimana Martin Pas bisa cepat lolos dan bisa memperkuat Indonesia. Kita masih ingat kasus Kanjuruhan, kita tidak dapat sanksi hukuman berat, ya, karena Pak Erik mampu ya meredam semua ini.
Kita menjadi tuan rumah juga walaupun gagal di U20. Sudah di depan mata, tapi kita masih bisa di U17, masih bisa menjadi tuan rumah. Piala Dunia yang berlangsung dengan baik. Ya, itu mendapat perhatian utama dari FIFA. Kantor FIFA dibangun di Indonesia. Bahkan bukan cuma FIFA, kantor FIBA pun bola basket dibangun. Jadi luar biasa. Makanya ketika pada Oktober nanti tanggal 11 ada peresmian ya training center di IKN, ibu kota Nusantara kita yang ada di Kalimantan sana, Infantino hadir mendampingi Presiden Jokowi untuk meresmikan. Ya 11 Oktober ada 2 lapangan sintetis yang bagus, ada penginapan, asrama penginapan buat pemain, buat pelatih semua. Itu sudah disiapkan. Setelah dari mereka tanggal 10 ASEAN Summit, ya mereka berangkat ke Kalimantan untuk bisa bersama-sama. Luar biasa. Karena FIFA juga menghibahkan ada bantuan sekitar 85 miliar untuk pembangunan sepak bola Indonesia di IKN ini, membangun lapangan-lapangan sepak bola. Ada banyak sebenarnya, lebih dari 2. Sementara tersedia 2. Ada akan dibangun 3-4 lapangan lagi ke sana untuk tim nasional semua ini. Jadi berpikir lebih ke depan, Pak Erik. Semua untuk kebutuhan tim nasional. Biar sudah ada. Selama ini nggak ada punya. Sementara negara-negara lain punya lapangan khusus, kita minjam-minjam terus. Ya, di lapangan ABC, latihan di mana untuk tim nasional. Ya, sehingga sekarang perlu tim nasional ketika sedang bagus, harus juga punya lapangan sendiri. Sehingga profesional benar. Itu yang disiapkan oleh Pak Erik. Ya, di IKN itu, sehingga kita sekarang sudah enak. Punya penginapan bagus sendiri. Ya, punya lapangan yang oke. Jadi semua akan dipusatkan di sana. Sementara tim U20, ketika saya kemarin bertanya ke beliau, apakah tim sekarang yang dipersiapkan ke Bahrain dan Cina akan ke sana? Oh, belum. Ini U20 nantinya akan masuk sana. Nanti next mungkin dipikir akan ganti-gantian. Untuk semua ada dipusatkan di sana. Jadi sudah nggak ada pinjam-pinjam lapangan lagi. Punya lapangan sendiri. Ini pertama kali dalam sejarah bahwa tim nasional Indonesia punya training camp, training center sendiri yang dibangun secara profesional. Makanya karena FIFA ikut membantu, negara juga ikut membantu, ini kolaborasi yang sangat baik di dalam pembenahan memajukan tim nasional untuk ke depan. Jadi saya pikir ya bagi teman-teman semua, apa yang kan Pak Erik jelas sekali, semua demi siapapun yang nantinya akan mengganti beliau pada 2027 nantinya tinggal meneruskan. Ya syukur-syukur kalau memang ditunjuk lagi sebagai ketua umum PSSI. Tapi selama sekarang masuk ke sampai 2027 nantinya, beliau sudah berjanji akan memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia di semua strata. Usia muda sampai senior. Semua infrastruktur lapangan sepak bola itu dipersiapkan. Tim putri juga dipersiapkan. Liga berjalan dengan baik. Harus itu target utama, harus berbicara. Ya, yang apalagi di ASEAN harus menjadi nomor 1. Itu yang paling penting. VAR harus ada. Ya, kualitas wasit yang memimpin pertandingan juga harus ditingkatkan. Jadi itu pelan-pelan, satu demi satu. Sekarang fokusnya ada di tim nasional. Ya, baru kemudian masuk ke hal-hal yang lain. Oke, dengan saya berbicara, Bung Ropan. Ciao.